warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Darman Tamataran dari kelas C1B. Dari kelas saya akan menjelaskan sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu para pemuda di pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat pemuda. Dalam rapat tersebut menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. 3 ikrar tersebut yakni bertumpah darah, yaitu 1. Tanah Indonesia, berbangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar yang ketiga merupakan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada waktu itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini tumbuh dari berkembang dari bahasa Melayu yang zamannya dulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Tidak hanya ke Pulau Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Di Asia Tenggara bahasa Melayu sudah dipakai sejak abad ke-7. Kerajaan-kerajaan Indonesia juga memakai bahasa Melayu, tidak hanya kerajaan Majapahit, tapi juga kerajaan Sriwijaya. dan setelah itu perkembangannya bahasa Melayu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebar agama Islam. Ini mudah diterima masyarakat dan dijadikan sebagai bahasa perhubungan antar pulai, antar suku atau antar pedagang. Lama-kelamaan bahasa Melayu ini pakai wilayah Nusantara. Dalam perkembangan bahasa Melayu dipengaruhi budaya di Nusantara. Bahasa Melayu mulai menyerap kosakata dari berbagai bahasa seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Kemudian muncul berbagai variasi dan dialek dari bahasa Melayu. Ini mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Rasa persaudaraan ini yang menjadi inspirasi para pemuda Indonesia yang menggelar rapat pemuda pada 1928. Peristiwa itu membuat perkembangan bahasa Indonesia, dan dengan pesat sekarang bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Salah satu poin dalam Perpres Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara menggunakan bahasa Indonesia dari saat berpidato baik di dalam negeri atau luar negeri. Dan pada pasal berikutnya diatur penggunaan lebih rinci di dalam negeri. Presiden, Wakil Presiden, pejabat, dan lain pejabat berbahasa Indonesia berbahasa Indonesia baik di forum nasional maupun internasional. Sementara itu, aturan mengenai pidato resmi luar negeri juga mengatur hal yang sama, yakni wajib menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. Juga toko baru usaha dan lain-lain harus memakai bahasa Indonesia yang tepat. Itulah sejarah bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.